Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan. Di antara hal yang bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya hadirin. Karena yang namanya syukur itu adalah amalan ibadah. Dan kita nggak akan mungkin bisa bersyukur kalau seandainya nggak Allah Subhanahu wa ta'ala tolong. Maka dari itu setiap selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berzikir, untuk berdoa, dan di antara doa tersebut, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir, agar bisa bersyukur, dan agar bisa beribadah dengan cara yang bagus. Iya hadirin, kita memerlukan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Setiap hari itu minimal 5 kali permohonan itu kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menandakan kepada kita bahwasanya kita nggak akan bisa bersyukur kalau nggak Allah Subhanahu wa ta'ala tolong. Maka dari itu hadirin, perbanyaklah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, anak-anak beliau, hingga pengikut beliau dengan kebaikan hingga akhir zaman nanti. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali di KSA, kajian singkat Arba'in, di pertemuan yang ke-25, hadis yang ke-23 hadirin. Tak terasa sudah setengah lebih kita mempelajari agama Islam ini dari hadis-hadis yang dikarang oleh Al-Imamun Nawawi. Nih, hadis yang ke-23 ini hadirin gak kalah pentingnya dengan hadis-hadis sebelumnya. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasannya pada hadis ini ada kaedah keselamatan kita sebagai seorang hamba. Bagaimana kita bisa selamat? Karena di dalam hadis-hadis yang disebutkan di dalam hadis yang ke-23 ini disebutkan jawami'ul khair. Kumpulan-kumpulan kebaikan, kumpulan-kumpulan pahala, kumpulan-kumpulan keuntungan itu ada pada hal-hal yang akan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang ke-23. Hadis ini hadirin diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa hal yang penting. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman, yang namanya mensucikan, yang namanya berwudu ataupun yang namanya bersih-bersih itu sebagian bahkan setengah dari keimanan. Iya hadirin, kita diperintahkan untuk mensucikan diri kita baik dari najis
Entah itu dengan berwudu, entah itu dengan mandi, atau membersihkan diri kita dan hati kita. Agar jangan sampai kita ini berbuat syirik kepada Allah, kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kita ini melakukan dosa. Karena apa? Karena yang namanya iman itu ada karena kita berusaha meninggalkan kesyirikan, meninggalkan dosa-dosa, dan meninggalkan maksiat-maksiat, hadirin. Maka dari itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menukilkan perkataan di antara para ulama, perhatikanlah kebersihanmu, baik dengan membersihkan jiwamu, agar jangan sampai ternodai dengan syirik. Artinya kita harus paham mana yang syirik, jangan ternodai dengan maksiat, atau bersihkan hati kita. Jangan sampai hati kita ini terkontaminasi dengan yang namanya hasad, iri, dengki, ataupun dendam. Dan semua perkara-perkara yang bisa merusak hati, hadirin. Karena apa? Karena ketika kita memperhatikan hal-hal tersebut, artinya kita sudah memenuhi setengah dari iman kita. Karena setengah iman lainnya itu ada pada pemahaman dan pengamalan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi intinya nih hadirin, ayo kita bersihkan baik diri kita yang tadinya mungkin bersihkan dengan wudu atau dengan mandi kalau seandainya kita dalam keadaan najis, atau kita bersihkan jiwa kita agar jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat, terjerumus ke dalam syirik, terjerumus ke dalam dosa. Atau bersihkan hati kita jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang bisa merusak hati kita, entah itu dendam, atau itu khianat, atau itu dengki, dan yang lainnya. Karena apa? Karena ini merupakan sebagian dari iman, hadirin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu, poin penting yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah pada hadis yang ke-23, agar kita mau membersihkan jiwa kita. Karena hal itu adalah sebagian dari iman. Kemudian yang namanya alhamdulillah, kemudian subhanallah, walhamdulillah, itu bisa memberatkan timbangan pada saat hari kiamat nanti. Jadi yang namanya zikir kepada Allah, subhanallah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat kamal, sifat kesempurnaan. Gak ada yang sempurna kecuali Allah. Dan kita menafikan atau meniadakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala gak memiliki kekurangan. Dengan mengucapkan hal itu, subhanallah walhamdulillah, maka timbangan kita akan berat pada saat hari kiamat nanti. Bahkan pahalanya itu sama seperti bisa memenuhi langit dan bumi, hadirin. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan memuji Allah, tentang keutamaan bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya dan keuntungannya besar. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang namanya subhanallah walhamdulillah itu lidah kita mudah untuk mengucapkannya, tapi di timbangan itu berat. Maka usahakan nggak berlalu di hari-hari kita kecuali lidah kita basah dengan zikir-zikir kepada Allah yang pahalanya penuh, yang pahalanya besar, hadirin. Subhanallah walhamdulillah. Artinya ketika kita zikir kepada Allah bukan hanya sekedar ucapan nih, hadirin. Banyak di antara kita yang zikirnya nggak membekas. Karena apa? Karena hanya sekedar ucapan aja. Kita nggak paham ketika kita mengucapkan subhanallah. Artinya kita menafikan dan meniadakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu nggak memiliki kekurangan.
Nah, dari itu ada turunan-turunan lain yang penting. Kemudian ketika kita mengucapkan alhamdulillah, artinya kita mensifati Allah dengan sifat yang sempurna. Ada juga turunan-turunan pentingnya. Ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, maka kita nggak akan bermaksiat kepada Allah, takut kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, subhanallah walhamdulillah. Kemudian banyak zikir-zikir yang lainnya yang pahalanya besar. Namun di hadis yang ke-23 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita yang namanya subhanallah walhamdulillah itu bisa pahalanya sebesar langit dan bumi. Kemudian poin yang berikutnya yang menyebabkan kita bisa selamat nih hadirin, as-salatu nurun. Yang namanya salat itu adalah cahaya. Iya hadirin, cahaya pada hati kita, cahaya pada wajah kita, cahaya ketika hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, beri kabar gembira orang-orang yang menjaga sholat mereka di malam hari, entah itu sholat isya, entah itu sholat subuh, dengan cahaya yang sempurna pada saat hari kiamat nanti. Iya hadirin. Namun sholat yang bagaimana yang akan memberikan kita cahaya? Tentunya sholat yang betul-betul dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sholat yang sudah memperhatikan hal-hal yang wajib. Sholat yang sudah memperhatikan kekhusyuannya, sholat yang sudah memperhatikan sunnah-sunnah sholat itu seperti apa. Lagi-lagi ini menuntut kita untuk berilmu tentang sholat kita. Yang namanya sholat adalah cahaya hadirin. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, waju'ila qurratu aini fis shalah. Yang namanya sholat itu dijadikan sebagai pelipur laraku. Hati kita itu akan terang benderang ketika kita sholat dengan sebaik-baik mungkin hadirin. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perhatikan sholat kita, perhatikan kewajiban-kewajiban kita pada sholat, yang mana yang namanya rukun-rukun sholat, mana yang namanya sunnah-sunnah sholat, agar kita mendapatkan keuntungan dari sholat kita. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban hadirin. Kemudian poin yang berikutnya adalah as-shadaqatu burhan. Yang namanya sedekah ini hadirin merupakan bukti nyata keimanan seorang hamba. Iya, bukti nyata keimanan seorang hamba itu ditandai dengan gemarnya dia bersedekah. Karena apa? Karena sedekah itu nggak akan mungkin dilakukan oleh orang-orang yang mana orang tersebut bahwasanya sedekah itu merupakan dalil ataupun bukti keimanan seseorang itu benar hadirin. Kenapa? Karena jiwa kita ini suka dengan harta. Dan gak akan mungkin seseorang memberikan hal yang dia sukai kecuali dia betul-betul beriman. Kita lihat aja deh, orang munafik itu dia bisa sholat. Tapi kalau seandainya orang munafik itu diperintahkan untuk bersedekah, itu mungkin jarang yang ada. Atau bahkan mungkin gak ada hadirin. Kenapa? Karena dia mengeluarkan apa yang sudah dia dapat. Ini perkara yang sulit. Maka dari itu kita biasakan diri kita untuk bisa bersedekah, entah itu dengan yang sedikit atau bahkan mungkin yang lebih, karena sedekah merupakan bukti nyata keimanan kita sebagai seorang muslim. Kemudian poin yang berikutnya, as-sabru dia, yang namanya sabar adalah sinar hadirin. Iya, sinar. Karena apa? Karena kesabaran itu memerlukan kekuatan yang ekstra dari kita. Yang namanya sabar itu pahit hadirin. Karena apa? Karena sulit kita untuk sabar ketika kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita sudah nampak seseorang yang wah, Masya Allah, wanita yang wah, kemudian dia ngajak berzina lagi. Maka di sini sabar terhadap maksiat Allah Subhanahu wa taala
kita tahan diri kita jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat deh Nabi Yusuf gimana sabarnya ketika di depan dia udah ada Zulaikha mengajak dia untuk berzina. Tapi dia sabar tuh hadirin. Maka dari itu sabar merupakan perkara yang sulit karena sabar adalah sinar hadirin. Sabar ketika kita mau taat juga perlu nih hadirin. Kita ketika ada satu kewajiban, entah itu mungkin kita diperintahkan untuk sholat. Kita itu sulit untuk sholat hadirin. Kenapa? Karena jiwa kita itu kadang ngajak kita untuk males. Bentar lagi deh. Atau ayo ke kasur dulu. Atau mungkin istirahat dulu. Gampang yang namanya sholat itu. Itu jiwa kita nih hadirin. Atau mungkin jiwa kita ingin ngobrol-ngobrol. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita memaksa diri kita bahwasanya di sana ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa menang. Inilah yang dinamakan sabar ketika kita mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan kita hadirin. Kita tahan hati kita. Entah itu ketika kita kehilangan A, kehilangan B, atau kehilangan pekerjaan kita tahan hati kita. Kita nggak marah dan nggak dongkol terhadap takdir ini. Ini semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahan juga lidah kita, lisan kita agar jangan sampai berdoa dengan doa yang jelek. Celaka, kita dosa apa, kita kok bisa dapat musibah seperti ini. Atau kita tahan hati kita, tahan gerak-gerik kita. Dulu itu di zaman jahiliyah ketika ada orang yang ditimpa dengan ujian yang menyakitkan, itu banyak di antara mereka yang robek-robek pakaiannya, kemudian menampar pipinya, dan perbuatan-perbuatan ini menafikan dan meniadakan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin. Maka dari itu penting kiranya ketika ada yang namanya takdir Allah yang menyakitkan hati kita, kita harus bersabar. Tahan diri kita agar jangan sampai dongkol. Kemudian tahan lidah kita. Jangan sampai mencaci ataupun mengatakan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan tahan perbuatan kita. Jangan sampai melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga nih hadirin orang-orang yang ketika datang ujian Allah Subhanahu wa ta'ala dia malah ridho. Iya. Dia malah bersyukur terhadap ujian-ujian tersebut. Dan ingat hadirin, ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Entah itu kita ketahui atau enggak kita ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan poin penting yang berikutnya. Ketika kita diperintahkan untuk membaca Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Yang namanya Al-Quran bisa menjadi pembela kita nih hadirin, dan bisa jadi menuntut kita pada saat hari kiamat nanti. Ketika kita membaca Al-Quran kemudian mengamalkan apa yang berada di dalam Al-Quranul Karim, kemudian kita pun memperhatikan Al-Quranul Karim, mentadaburi, mengamalkan, maka Al-Quran itu akan membela kita pada saat hari kiamat nanti. Ketika kita melakukan perbuatan yang wajib di dalam Al-Quranul Karim, Allah jelas-jelas mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan tunaikanlah sholat. Ada perkara yang diperintahkan kepada kita untuk sholat, maka orang yang belum mengerjakan sholat, Al-Quran akan menuntut orang ini. Dan orang yang melakukan sholat, Al-Quran akan menjadi pembela nih hadirin. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tinggal kita mau Al-Quran itu membela kita atau menuntut kita.
Kalau kita ingin Al-Quran memberikan syafaat kepada kita, menjadi pembela kita, maka lakukan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan tinggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quranul Karim. Jangan sampai berpaling dari Al-Quranul Karim. Jangan sampai meninggalkan apa-apa yang wajib. Poin pentingnya ataupun poin gampangnya ketika ada perintah untuk berpuasa di dalam Al-Quranul Karim, kemudian kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka insya Allah Quran itu akan menjadi pembela kita pada saat hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hal ini juga menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dari berita-berita zaman dahulu atau zaman yang akan terjadi nanti. Kita harus membenarkan berita-berita tersebut dan kita harus melakukan apa-apa yang berada di dalam Al-Quranul Karim dari perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan itu Al-Quran akan menjadi pembela kita pada saat hari kiamat nanti. Bukan hanya sekedar dibaca. Iya, dibaca itu dapat pahala insya Allah. Namun kita ingin yang lebih. Al-Quran bisa menjadi pembela kita pada saat hari kiamat nanti. Kemudian di poin yang terakhir, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita tentang keadaan kita. Kullun nasi yaghdu, fabai'un nafsahu, famu'tiquha au mubikuha. Setiap di antara kita itu di pagi hari itu kerja keluar rumah, iya. Kemudian ada di antara kita itu yang hari-harinya dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ketika dia kerja karena Allah, karena memang ada satu hal yang wajib yang harus dia berikan kepada anak istrinya. Dia berusaha semaksimal mungkin, dia berdoa. Dia penuhi hari-hari dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti inilah yang telah menyelamatkan dirinya dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari siksaan neraka, hadirin. Dan ada juga orang-orang yang hari-harinya ketika keluar rumah itu sudah dipenuhi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini akan menjerumuskan jiwa tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita perhatikan diri kita di setiap harinya. Apakah amalan-amalan kita, hari-hari kita dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dipenuhi dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka beruntunglah orang-orang tersebut. Karena apa? Karena dia sudah menyelamatkan jiwanya dari siksaan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saja yang bisa disampaikan yang berkaitan dengan hadis yang ke-23. Semoga bermanfaat. Lagi-lagi hadirin, ringkasan dari hadis yang ke-23. Di dalam hadis ini ada kaidah besar tentang keselamatan kita sebagai seorang hamba. Karena apa? Karena poin-poin yang disebutkan oleh Rasulullah adalah kumpulan-kumpulan amalan-amalan kebaikan. Rasulullah memerintahkan kita untuk berwudu, mensucikan badan kita, mensucikan hati kita. Kemudian jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan, jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat. Karena yang namanya bersih-bersih itu sebagian dari iman. Kemudian Rasulullah mengajarkan kita untuk berzikir. Bahkan di antara zikir-zikir tersebut itu pahalanya besar. Subhanallah walhamdulillah. Namun bukan hanya sekedar zikir, hadirin. Kita harus pahami arti dari apa yang kita ucapkan. Ketika kita ucapkan subhanallah, artinya kita menafikan, meniadakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mentanzih ataupun menafikan bahwasannya menafikan sifat-sifat yang enggak cocok dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita mengucapkan alhamdulillah, artinya kita mensifati Allah dengan semua sifat kesempurnaan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengajarkan kepada kita ketika kita diperintahkan untuk sholat, maka sholat yang seperti apa yang bisa membawa cahaya pada saat hari kiamat nanti.
Bukan hanya sekedar sholat, gugur kewajiban, enggak. Tapi perhatikan kekhusyuannya, perhatikan wajib-wajibnya, perhatikan sunnah-sunnahnya, perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita juga harus belajar. Kemudian Rasulullah mengatakan yang namanya sedekah adalah bukti nyata keimanan kita. Jadi mulai detik ini perbanyak ataupun belajar kita bersedekah. Kemudian Rasulullah mengajarkan kita yang namanya kesabaran adalah sinar yang mana ada cahayanya, ada panas, kemudian ada pahit ketika kita sabar. Karena apa? Karena sulitnya menerima ataupun karena sulit dari perkara sabar ini. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau mau Al-Quran menjadi pembela kita, maka perhatikan apa-apa yang berada di dalam Al-Quranul Karim dan amalkan hal-hal tersebut. Dan apabila kita nggak mau, atau bahkan mungkin Al-Quran itu bisa menuntut kita ketika kita nggak memperhatikan apa-apa yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian di poin yang terakhir, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang keadaan kita, bahwasanya kita ini di setiap paginya keluar rumah, tapi ada di antara kita yang keluar rumahnya itu udah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Entah itu dia mau kerja dan yang lainnya, intinya berusaha karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari-harinya akan dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Orang-orang seperti ini, itu dia sudah membebaskan jiwanya dari siksaan api neraka, hadirin. Dan ada juga di antara kita nih, ketika keluar rumah, baunya ataupun udah deh maksiat aja deh, foya-foya ataupun yang lainnya, maka orang ini sejatinya telah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.